warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-9. Pada hari ini kita akan membahas tentang alat ukur ranah afektif. Nah, apa yang dapat Anda lakukan setelah belajar ini? Diharapkan Anda mampu untuk melakukan secara prosedural maupun konseptual mengenai pembuatan alat ukur ranah afektif dan analisisnya. Nah, untuk perilaku afektif, di sini afektif itu apa sih? Ya, afektif adalah sikap perilaku yang harus juga kita ukur untuk siswa. Nah, jadi tidak hanya kognitif saja, apalagi di kurikulum 2013 semuanya harus terukur dengan baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, untuk afektif di sini ada 5 kategori, yaitu A1 sampai A5. Di A1 ini adalah penerimaan atau receiving. Di sini siswa harus mampu nih kata-kata operasionalnya bisa menyadari, kemudian memperhatikan, menanyakan, menjawab, memilih, dan petunjuk gitu ya. Kemudian untuk respon atau responding di A2 ini secara internal melibatkan diri atau berpartisipasi aktif terhadap sesuatu yang menjadi stimulus, misalkan menyambut, memperbincangkan, menyesuaikan, menulis, dan mengemukakan. Sedangkan untuk di A3 atau penghargaan atau value, yaitu memberi nilai tertentu kepada sesuatu yang diterimanya, yaitu dengan cara mengusulkan, kemudian memprakarsai, mengidentifikasikan diri, dan menghendaki, mengakui dengan tulus, dan lain-lain. Nah, untuk pengorganisasian ini masuk ke A4, yaitu mampu mengintegrasikan, mempertahankan, menyelaraskan, dan menimbang. Kemudian untuk A5, yaitu karakterisasi, yaitu mengintegrasikan dan menerapkan sesuatu nilai menjadi bagian terpadu di dalam diri siswa. Nah, ya, berarti dia mencerminkan bagaimana teknik dan instrumen penilai. Nah, untuk kompetensi sikap ini, teknik yang dilakukan biasanya bisa melalui observasi atau baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berarti kita harus mengamati tingkah laku dari peserta didik. Nah, kemudian bentuk instrumennya seperti apa? Nah, pedoman observasi bisa berupa daftar cek yang harus dicentang atau checklist, dan skala penilaian disertai rubrik. Jadi misalnya kalau misalkan seorang itu dikatakan atau siswa dikatakan disiplinnya dalam bentuk apa gitu. Dia harus kita lihat apakah dia disiplin dalam datang ke sekolah atau mengerjakan PR. Nah, semana kalau misalkan berapa nilainya kalau misalkan memang dia disiplinnya tinggi. Kalau 4 nilainya atau 5 kategori tertinggi nilainya bila misalkan di rubrik harus dijelaskan. Misalkan siswanya menuliskan seluruh PR itu selesai gitu. Kemudian dapat nilai 1 atau terendah bila apa, dia hanya menjawab mungkin hanya berapa persen dari yang kita berikan. Nah, untuk penilaian diri juga begitu ya. Kemudian harus ada dibuatkan lembar penilaian diri. Jadi jangan hanya maksudnya gini. Mungkin untuk guru yang sudah sangat berpengalaman, dia mungkin nggak memerlukan ini gitu. Dia mampu untuk menilai, oh siswa ini mungkin kurang gitu. Tapi setidaknya kita tetap harus memiliki data untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang kita nilai itu bukan hanya kita secara subjektif, tapi ada data gitu ya. Jadi saya harapkan tetap harus dibuatkan semua gitu. Walaupun misalkan gurunya sangat sibuk pun, tapi saya yakin mereka mampu untuk membuat ini. Dan begitupun nanti Anda pada saat menjadi seorang guru, jadi buatkanlah untuk afektif ini, baik itu daftar ceknya ataupun bentuk penilaian atau rubriknya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya misalkan kita coba tadi observasi udah saya bahas sedikit. Nah, dengan cara observasi biasanya ini bisa biasanya apabila misalkan saya disuruh untuk menilai Anda, misalkan disebutkan salah satu namanya, kemudian
berapa nilainya nih Bu, apakah siswanya aktif atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan dalam tatap muka ataupun dalam online ini pun, kalau misalkan dalam pertemuan 1 sampai 7 kemarin, saya pasti tahu lah siapa yang rajin mengerjakan tugas, kemudian jawabnya dengan sangat jelas, itu biasanya akan, saya juga punya tabel penilaian gitu. Kalau penilaiannya penuh siapa aja, jadi kalau misalkan disebutkan namanya, itu insya Allah bisa tahu gitu. Oh, nilai ini patut kok dapat nilai bagus karena ada alasannya bla bla bla, karena tugas selalu dikerjakan atau dikumpulkan sesuai dengan deadline gitu kan. Terus yang kedua, kuis juga begitu, tidak pernah telat dan selalu masuk. Nah, itu biasanya bisa dinilai di luar kepala itu. Berapa nilainya Bu? Bisa jadi 90 aja dikasih dapat A gitu atau lulus. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan gurunya jam terbangnya pun tinggi, itu biasanya dia mampu untuk melakukan penilaian gitu. Tapi jangan lupa sebaiknya selalu punya data gitu. Jadi jangan hanya disimpan di dalam pikiran. Kemudian untuk penilaian diri, ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, ini bisa instrumennya berupa lembar penilaian diri. Jadi kayak pernyataan, nanti siswanya tinggal checklist aja. Kemudian juga bisa penilaian antar teman. Nah, ini juga berupa lembar penilaian, meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Kemudian ada jurnal catatan guru. Ini merupakan catatan seorang guru, baik itu dalam kelas ya. Dia misalkan punya catatan anekdot mungkin, atau pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jadi tiap hari guru harus nulis. Jadi jangan hanya simpan, wah hari ini nih ada yang apa gitu. Jangan hanya di pikiran gitu, tapi harus dituliskan. Karena kalau di pikiran nanti jadi beban, dan pada saat misalkan bisa pakai emosi gitu ya. Tapi kalau misalnya ditulis, besok kalau ditanyakan kepala sekolah atau orang tuanya, kita punya catatan kok gitu. Tanggalin gitu, tanggal ini berapa kejadian. Jadi kita harus punya jurnal yang baik ya. Nah, kemudian untuk sikap yang nilai, bisa jadi sikap yang nilai itu dalam pembelajaran baik itu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, ini harus disesuaikan lagi. Biasanya di buku-buku tematik itu sudah ada ya, KI-nya apa, KD-nya apa gitu. Apakah sudah menggambarkan sikap religius atau belum, atau sikap sesuai atau belum. Nah, itu bisa dinilai. Nah, ini contoh instrumen penilaian sikap yang saling berhubungan, observasi, penilaian diri, teman sejawat, serta jurnal dari guru. Nah, ini adalah pedoman observasi sikap spiritual. Jadi ada rentang sikap, yaitu dari 1 sampai 4. Kalau 4 itu tertinggi, di sini skalanya 4 selalu gitu ya. Kalau 3 sering, kalau 2 kadang-kadang, kalau 1 tidak pernah. Nah, ini bisa aspek pengamatannya yang apa aja gitu. Berdoa sebelum sudah melakukan sesuatu. Nah, ini juga bisa dinilai. Misalnya kalau kita memberikan istirahat kepada siswa, dia misalkan ada istirahat untuk makan gitu ya. Apakah sebelum minum dia baca bismillah dulu enggak, atau berdoa dulu tidak gitu. Nah, itu juga bisa jadi faktor untuk memberikan penilaian kepada siswa. Nah, ini untuk contoh penilaian diri. Di modul juga udah saya tampilkan ini, mohon dibaca ulang kalau belum paham. Nah, untuk penskorannya tinggal dikalikan. Nah, yang dicentang tadi kalau dapat 4 kali berapa nih dari aspek gitu ya. Misalkan aspeknya 10, berarti paling tinggi nilainya adalah 4 kali 10 kalau dia dapat 4 semua. Tapi kalau misalnya hanya dapat 4-nya berapa, ya dikalikan 4 kali berapa skor yang dapatnya 4 kayak gitu. Atau berapa item yang dia dapatnya 4. Jadi tinggal dikalikan. Nah, kemudian dikonversi. Apakah dia dapat nilai A kah, B, C, D, dan segala macam. Nah, ini adalah contoh formatnya, jurnal. Kemudian lembar pengamatan sikap. Dan contoh pengolahan nilai raport ya. Biasanya seperti ini. Nah, untuk tabelnya, untuk kata-katanya, ini sudah dibuatkan juga. Jadi Anda bisa
memperhatikan KKO-nya juga dalam membuat kisi